Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di pembelajaran PAI pada pertemuan keempat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Langsung saja yuk ke materinya. Pengertian Al-Quran. Al-Quran ialah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Maksud berangsur-angsur di sini yaitu bertahap ya. Mulai dari Quran surah Al-Alaq ya sampai yang terakhir itu Quran surah Al-Maidah. Nah, itu berangsur-angsur, tidak langsung turun sekaligus dalam bentuk Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan dan merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Isi kitab suci Al-Quran mencakup seluruh inti wahyu yang telah diturunkan kepada para rasul. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi di antara mukjizat-mukjizat lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran idealnya menjadi atau sebagai pedoman sekaligus menjadi dasar hukum bagi kehidupan seluruh umat manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau kalian punya Al-Quran di rumah, itu jangan dipajang aja, dibaca. Insya Allah itu akan menjadi penolong kita di akhirat, bahkan di dunia juga. Kemudian kalian bisa lihat Al-Quran terdiri dari 30 juz, kemudian 114 surah, 6.236 ayat, kemudian 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu pertama adalah Quran surah Al-Alaq dari ayat 1-5, diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Prosesnya itu ada selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian keistimewaan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini memiliki keistimewaan dari kitab-kitab lain sebelumnya. Yang pertama, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Udah pasti ya, kalau kalian dekat kepada Al-Quran, insya Allah kalian akan diberikan petunjuk, hati kalian menjadi tenang, banyak lagi faedahnya. Kemudian sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu. Kemudian yang ketiga, mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah. Kemudian yang keempat, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang terjamin keasliannya. Jadi hanya Al-Quran lah yang dari dulu sampai sekarang itu belum ada berubah. Paham ya maksudnya ya? Kalau kita lihat kitab-kitab lain seperti Injil, Taurat, Zabur, itu sudah mengalami perubahan yang dikotak-katik oleh tangan manusia. Nah, Al-Quran sendiri itu masih belum terkotak-katik. Kemudian Al-Quran tidak tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Jadi tidak ada Al-Quran itu buatan manusia. Apalagi Al-Quran dikarang oleh manusia. Itu salah. Kemudian yang keenam, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Sudah pasti tentu ya, ketika kita membacanya, insya Allah akan mendapat pahala. Jangankan membaca, mendengarkannya saja, kita juga mendapatkan pahala. Kemudian selain tadi keistimewaan Al-Quran, ada yang namanya nama-nama lain dari Al-Quran. Nama-nama lain dari Al-Quran yaitu, yang pertama ada Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia. Sudah pasti ya, kalau Al-Quran itu sebagai petunjuk umat manusia di dunia dan akhirat. Insya Allah kalau kalian sering mengamalkan Al-Quran, derajat kalian akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, para hafiz-hafizah, mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mulai dari anak-anak
Seperti kalau kita dengar serial Ramadan itu ada Hafiz Cilik dan lain sebagainya. Kemudian Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara baik dan buruk. Jadi di dalam isi Al-Quran itu isinya semua baik. Tidak ada sedikit pun di dalam Al-Quran itu menjelaskan atau menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Tidak ada. Kalau ada seperti itu kalian dengar, maka gantilah Al-Quran kalian. Itu salah. Kemudian yang ketiga yaitu ada Asy-Syifa, yaitu Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Kalau kalian lagi galau, kalau kalian lagi gelisah, kalau kalian lagi sedih, coba baca Al-Quran. Insya Allah hati kalian menjadi tenang. Jangan bacanya itu baca chat, baca Google, lihat YouTube, lihat podcast. Nah itu jangan dulu. Coba sekali-sekali kalau kalian lagi sedih, itu baca Al-Quran. Insya Allah hati kalian lebih menjadi tenang. Kemudian yang keempat ada Az-Zikri. Artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Di dalam Al-Quran itu sudah dikisahkan semuanya. Ada ancaman dan balasan orang yang berbuat baik, orang yang berbuat buruk, orang yang berbuat jahat, dan lain sebagainya. Seluruhnya itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Paham ya? Kemudian yang terakhir, Alkitab. Al-Quran adalah firman Allah yang dibukukan. Artinya seluruh isi Al-Quran ini adalah kalam Allah, perkataan Allah yang wajib kita laksanakan. Larangannya kita jauhi, perintahnya kita laksanakan. Paham ya? Kemudian isi pokok dari Al-Quran. Yang pertama itu akidah atau keyakinan, baru ada ibadah, kemudian akhlak, kemudian muamalah atau jual beli, kemudian kisah, kemudian semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalian bisa lebih detailnya, kalian bisa lebih baca di buku PAI atau e-book PAI yang telah saya share, atau kalian bisa mencari sumber-sumber lain. Sebenarnya isi pokok dari Al-Quran itu apa saja sih? Banyak ya, banyak, bukan hanya ini saja. Bisa jadi banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk tugasnya, ringkaslah kembali materi pada pertemuan keempat ini. Ya, kemudian catat, foto, lalu upload pada link yang telah saya berikan. Paham ya? Sama seperti biasanya, saya hanya mengumpulkan resume per minggunya. Oke, demikian mungkin ini sajalah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.